Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Aneng SPD. Nomor peserta PPG 201501911850. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Sultan Agung Tirtayasa Serang. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN. Pada materi menuju masyarakat sejahtera, tema 6, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Pembelajaran 2 bidang studi IPA. Tema 6, subtema 1. Selanjutnya, ujian kinerja saya kepada Bapak dan Ibu dosen yang terhormat, mohon bimbingannya agar kinerja saya ke depannya menjadi lebih baik. Selamat menyaksikan videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allah Akbar. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelasnya yang memimpin untuk berdoa. Dan pelajaran, marilah kita membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak. Nah sekarang dengarkan ya Bapak akan mengabsen. Coba siapa yang tahu pada hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Iwan. Kemana mereka? Tidak sakit? Tidak. Tidak memberi informasi? Tidak. Terus ada yang lainnya yang tidak sekolah? Tidak. Baik, berarti semuanya kalian hadir, hanya Iwan satu yang tidak masuk kan? Ya. Pada hari ini kita akan belajar bidang studi IPA tema 6 subtema 1 ya. Jadi yang kita pelajari itu masalah pembelajaran di kelas yaitu pubertas. Siapa yang tahu apa itu pubertas? Ayo. Tumbuh dewasa. Tumbuh Dewasa. bagus, pintar. Terus kelompok ya bisa. Setelah hasil pubertas itu dari anak-anak menjadi pubertas, suaranya besar. Apalagi ada yang tahu? Nah, bagus. Berat badan bertambah. Ada yang lain? Pertumbuhan badan. Pertumbuhan badan dari kecil menjadi besar, pintar. Nah, itulah perubahan fisik dari anak-anak menjadi pubertas. Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini pada bidang studi IPA ya, melalui pengamatan video pembelajaran, siswa dapat menemukan ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan gambar, siswa dapat membandingkan ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki dan perempuan saat pubertas dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat mempresentasikan pengaruh
fisik pada anak laki-laki saat pubertas dengan tepat. Nah, itulah anak-anak tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, untuk selanjutnya kalian nyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Silakan kalian semua berdiri ya. Jadi itu adalah wujud kita mencintai bangsa, mencintai negara ya. Sekarang kalian tepuk semangat dulu, baru ya. Coba tepuk semangat. Coba ya. Ya, tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Baik. Anak-anak. Nah, coba nanti kita tayangkan video pembelajaran tentang pubertas. Kalian amati ya. Apakah yang penting dalam video pembelajaran ini? Kalian catat ya. Selamat menyaksikan. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Juleika. Semoga kalian semakin semangat belajar ya. Di video hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Ayo, siapkan dan buka buku kalian ya. Buku kelas 6 dan anak skema 1 muatan kita. Perhatikan semuanya ya. Lihat tayangan video. Anak-anak, salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan ukuran sel tubuh. Contohnya adalah seorang bayi akan tambah semakin berat, semakin besar, dan semakin tinggi. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan sel tubuh. Contohnya adalah adik bayi yang tadinya cuma bisa tidur, kemudian belajar duduk, melangkah, dan berjalan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Dan peralihan perkembangan manusia dari anak-anak menuju remaja disebut pubertas. Pada saat pubertas, anak mengalami beberapa perubahan, terutama perubahan fisiknya. Perubahan fisik anak laki-laki dan anak perempuan saat memasuki usia pubertas berbeda. Usia mulai pubertas juga berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Biasanya anak
perempuan lebih cepat memasuki usia pubertas dibanding dengan anak laki-laki. Ciri-ciri pubertas pada remaja laki-laki antara lain adalah: 1. Masa pubertas pada laki-laki dimulai pada kisaran usia 13-14 sampai dengan usia 17-19 tahun. Ciri yang kedua adalah suara anak laki-laki berubah menjadi lebih berat. Ciri yang ketiga adalah tumbuh kumis dan jenggot. Kemudian juga jakun mulai membesar dan tampak. Ciri yang keempat adalah organ kelamin yang mulai berfungsi dan menghasilkan sperma dalam testis. Ciri yang kelima adalah ereksi spontan yang ditandai dengan pertama kalinya anak laki-laki mengalami mimpi basah. Ciri yang keenam adalah massa otot bertambah, keringat semakin banyak, kulit berminyak dan berjerawat. Sedangkan ciri-ciri pubertas pada remaja perempuan antara lain adalah: ciri pertama, masa pubertas anak perempuan dimulai pada kisaran usia 10-11 tahun sampai kisaran usia 17-19 tahun. Ciri yang kedua adalah suara pada anak perempuan menjadi lebih nyaring. Ciri yang ketiga adalah bentuk tubuh remaja perempuan berubah, misalnya tubuh dan dada mulai membesar. Ciri yang keempat, organ kelamin mulai berfungsi dengan diproduksinya sel telur dan mulai mengalami menstruasi pada remaja perempuan. Ciri yang kelima adalah keringat semakin banyak, kulit berminyak dan berjerawat. Anak-anak, pubertas inilah yang menandakan seseorang telah dikatakan dewasa. Masa pubertas setiap orang tidak sama. Ada yang cepat dan ada juga yang lambat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya datangnya masa pubertas, antara lain kondisi, pengaruh lingkungan, kondisi medis, dan lain-lain. Lingkungan juga berperan aktif terhadap perkembangan remaja. Karena lingkungan mampu mempengaruhi pubertas dini atau belum saatnya, atau bisa dibilang lingkungan bisa mempercepat datangnya pubertas pada anak-anak. Anak-anak, remaja, dan lingkungan itu saling terkait. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian mengerti ya. Tadi kalian sudah melihat atau menyaksikan tayangan video tentang apa tadi? Tentang pubertas. Kalian lihat apa saja di video tadi? Ada bayi tadi? Ya. Apakah mereka langsung bisa lari? Tidak. Tidak kan? Setelah itu mereka dari baru bisa duduk, tidak bisa lari. Nah, itu disebut perubahan. Perubahan dari anak-anak meningkat terus sampai ke masa pubertas.
yang tahu. Anak-anak, ciri pada laki-laki dari anak-anak menjadi masa pubertas. Apa ciri-cirinya bagi laki-laki? Ayo. Timbul suara besar, bagus. Terus badan semakin besar. Kelihatan tumbuh jakun. Apalagi? Mimpi basah. Apalagi? Di ketiaknya ada bulu. Ketiak, tahu ketiak? Nah, kalau anak-anak ada tidak? Tidak ada. Kalau masa pubertas mulai tumbuh rambut-rambut di area-area tertentu, di ketiak. Ya, kalian sudah tahu sekarang ya. Ya. Terus sekarang tadi laki-laki, ciri-ciri perempuan nih pada perempuan. Nah, pada perempuan ketika menginjak pubertas, pinggul bertambah besar. Yang tadinya kampeng menjadi berisi. Apalagi? Hah? Payudara menonjol membesar. Apa payudara tuh? Siapa yang tahu payudara? Ayo. Ayo, nggak apa-apa, jangan negatif. Di sini kita belajar ya. Biar kalian jadi dokter nanti bisa. Payudara itu apa? Nah, susu kalau dulu ya, susu. Ketika pubertas anak-anak itu, maka dari ciri-ciri perempuan itu susu membesar, pinggul membesar. Biasanya bagi perempuan begitu masuk ke pubertas, usia pubertas atau usia dewasa mereka itu head, tahu head? Head. Head itu apa? Men, ya. Jadi keluar darah. Nah, itu ciri-ciri apa tadi? Fisik perempuan ketika menginjak pubertas. Ya, tahu sekarang? Ya, itulah. Baik anak-anak, untuk selanjutnya silahkan persiapkan alat tulis dan bukunya. Sudah siapkan? Ayo, semuanya siapkan alat tulisnya. Nah, baik ya, di sini kalian lihat. Di sini kalian kerja kelompok, ya. Kerja kelompok. Jadi mengerjakan soal dengan cara berkelompok. Nah, ini di sini nanti isi. Siapa ketuanya? Ya, ketuanya siapa? Yang kedua siapa? Anggota ditulis ya, sesuai di kelompok masing-masing. Nah, di sini untuk selanjutnya ada 2 jawaban yang harus kalian belajar dijawab, ya harus ditulis. Pecahkan bersama-sama ya dari apa-apa yang tadi ditayangkan pada video di mana? Di depan tadi. Kalian harus benar. Ya, nih, silakan. Ini adalah lembar kerja kalian. Ayo kerjakan bersama-sama ya. Melalui video tadi, nah di sini kalian tulis ada 2 kolom yang harus kalian jawab. Kalian pecahkan dengan bersama-sama. Mengerti? Silahkan. Selamat mengerjakan. Ya, seperti itu ya. Baik, lanjutkan ya. Sudah? Pekerjaan kelompoknya udah? Nah, baik. Sekarang coba Bapak minta presentasikan hasil kerja kelompok kalian dengan teman-teman kalian ya. Ayo, siapa dulu yang mau membacakan presentasi kelompok? Ya, silakan. Kelompok ini dulu ya, yang duluan nanti antri. Itu kedua. Ayo silakan. Ya, ketiga. Bagus. Sekarang sebelum presentasi, silakan tepuk semangat terlebih dulu. Biar semangat kalian semua. Ayo, tepuk semangat. Harus semangat. Silahkan. Mau siapa dulu nih? Ayo, silakan.
Silakan Sariyati. Kelompok 1 dulu silakan. Waalaikumsalam. Lanjut baca. Ayo mulai suka dulu. Ya. Silakan. Sana. Yang lain tetap simak, dengarkan apa yang dibacakan dari hasil kerja kelompok. Kelompok berapa tadi? Kelompok 2 nih, mau membacakan hasil kerja kelompoknya. Ayo silakan, buka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simak, jangan ribut. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 4 ya. Yang keras bacanya. Nama dari kelompok 4. Nama 1 dan 2 Rifai, 3 Akbar, 4 Iwan, 5 Nika. Akan membacakan Ya, tepuk tangan buat kelompok 4. Bagus ya. Tadi kalian sudah mempresentasikan semuanya kan? Di kelompok udah menonton video juga, video pembelajaran. Coba sekarang Bapak akan menanya pada kalian semua. Terus dari masing-masing kelompok silahkan siapa yang duluan ya, nanti kalian jawab. Nah, apa perbedaan tadi fisik laki-laki sebelum dan sesudah masa pubertas? Coba sebutkan 2 aja. Yo, silakan. 1 apa? Ya, laki-laki. Sebelum dan sesudah masa pubertas. Suara belum membesar dan berat, belum terlihat tumbuh jakun. Suara Belum membesar, itu ketika sebelum masuk pubertas. Terus yang kedua, belum terlihat tumbuh jakun. belum terlihat tumbuh jakun. Tepuk tangan, betul sekali. Itu sebelum apa tadi? Pubertas. Ya, itu ciri-cirinya. Sekarang coba sebutkan 2 contoh nih. 2 contoh aja kalian sebutkan. Boleh kelompok mana yang menjawab? Perbedaan fisik laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa. Jadi perbedaannya antara fisik laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa. Silakan. Ayo, Robi. Laki-laki tumbuh jakun. Ibu. Hah? Kalau perempuan tumbuh Ya. kayak darah membesar. Oh ya. Jadi itu perbedaan apa tadi? Fisik laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa. Untuk laki-laki tadi timbulnya apa jenggot? Jakun, ada jakun. Terus yang kedua laki-laki apa lagi? Ototnya gitu udah mengembang. Bagus. Terus untuk perempuannya? Pinggang atau pinggul? Pinggulnya membesar, terus payudara darah menonjol. Nah, betul. Tepuk tangan buat kelompok. Baik anak-anak, dari pembelajaran tadi yang setelah kalian amati, terus kalian juga kerja kelompok, ya, memecahkan masalah pada pembelajaran tentang pubertas. Apakah kalian sudah mengerti semuanya? Sudah mengerti? Sudah paham? Baik, terima kasih. Nah, sedikit Bapak akan mengulas ya. Di awal itu ada pertanyaan, apa itu organ reproduksi? Kalian ada yang tahu?
Jadi organ reproduksi adalah organ yang digunakan untuk memproduksi atau melahirkan keturunan dengan cepat dengan tujuan untuk pelestarian jenis gitu ya. Apakah perubahan itu hanya pada manusia? Tidak. Hewan, semua makhluk itu ada perubahan. Pertama tumbuh kecil dari biji bisa terus sampai besar, berubah sampai ada cabangnya kan, di pohon contohnya. Kalau begitu juga pada manusia, dari bayi ya selama 1 tahun baru bisa duduk, dari duduk baru bisa apa? Langsung jalan atau duduk? Dari duduk bisa berdiri, melangkah selangkah, 2 langkah, 3 langkah, jatuh. Nah setelah itu sampai bisa sampai seperti kalian sekarang ini. Nanti kalian sebentar lagi masuk pada masa pubertas. Ya, itu ciri-ciri ya dari anak-anak menginjak pubertas, dari pubertas menginjak ke masa dewasa. Nah, itulah anak-anak. Untuk selanjutnya, nah ini ada untuk perorangan. Kalau tadi kelompok, ini untuk perorangan ya. Nanti kalian jawab masing-masing. Silakan ya. Ini kerjakan. Silakan. Ya, silakan. Ya. Silakan. Ya. Ini ada silang, silakan pilih. Sekarang sudah? Nah, silakan kumpulkan ke depan. Oh, jangan ikut kan. Ya, silakan. Yang sudah silakan kumpulkan ke depan. Duduk kembali. Baik, silakan duduk. Silakan duduk. Kalian telah menyelesaikan ya kerja kelompok, juga sudah menyelesaikan tugas perorangan. Nah, itulah pembelajaran tadi tentang apa? Tentang pubertas. Ya, sekalian, ya mudah-mudahan dengan pembelajaran tadi paham dan mengerti, ya itulah ciri-ciri daripada pembelajaran yang telah kalian pelajari pada hari ini, pembelajaran di bidang studi IPA ya. Nah, untuk lanjutannya nanti kita lanjutkan pada pembelajaran yang akan datang. Baik anak-anak, untuk istilahnya pembelajaran pada ini sudah selesai ya. Kalian harus selalu belajar dan belajar. Giat ya, belajar di rumah agar kalian menjadi anak yang pintar, ya, yang cerdas, yang bermanfaat untuk orang lain, ya. Jangan putus sekolah, terus selalu, ya, lulus SD, lanjut, ya. Nah, itulah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian semua. Nah, untuk itu, ya, untuk penutupan dalam pembelajaran ini, silahkan pimpin berdoa ya. Pimpin berdoa. Sebelum pulang, berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Nah, pulang.